Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Litenter Intan Hairani dengan NIM 1810201008 dari kelas PGM 01 Angkatan 2018 UIN Raden Fata Palembang. Di sini saya akan buat video guna untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah pendalaman PKNMI dengan dosen pengampu Joko Rohadi Wibowo MPDI. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi demokrasi dan perkembangan di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian dan hakikat demokrasi itu. Nah, di sini demokrasi itu merupakan gabungan antara dua kata dari bahasa Yunani. Yang pertama itu demos yang artinya rakyat dan yang kedua itu kratos yang artinya kekuasaan. Jadi, secara etimologis demokrasi adalah kedaulatan yang berada di tangan rakyat atau kedaulatan yang ada di kendali rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ini memiliki pengertian tersendiri yang dimana sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara di bawah kendali rakyat. Nah, di sini pengertian dari demokrasi itu sendiri adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan perasaan dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demokrasi sebagai pandangan hidup. Nah, masyarakat itu harus menjadikan demokrasi sebagai filsafat hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya, seperti budaya yang kondusif dari suatu kerangka berpikir dan rancangan masyarakat. Nah, demokrasi sebagai sikap hidup berisi nilai-nilai yang dapat dimiliki, dihayati, serta kita amalkan. Selanjutnya di sini, demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial politik. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih unsur-unsur penegak hukum. Ada 4 di sini unsur-unsur penegak hukum. Yang pertama itu negara hukum, yang kedua masyarakat madani, yang ketiga infrastruktur politik, dan yang terakhir pers yang bebas dan bertanggung jawab. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model demokrasi. Model-model demokrasi ada 4 bagian. Yang pertama itu demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, itu pada tahun 1950 sampai 1959. Yang kedua itu demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Dan yang ketiga itu demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu demokrasi reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama itu ada kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang besar, adil dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan mufakat. Selanjutnya di sini karakteristik dan parameter negara dan masyarakat demokrasi. Yang pertama itu partisipasi masyarakat, yang kedua transparan dalam bertanggung jawab, yang ketiga pengelolaan pemerintahan secara adil, yang keempat memastikan prioritas sosial dan ekonomi, yang kelima penegak hukum, dan yang terakhir memastikan suara masyarakat itu didengar. Mungkin sekian video dari saya, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.